didukung oleh Ya, masih di 811 Show pemirsa, dan kami masih berbicara tentang Indonesian CSR Award 2014 bersama para pemenang yang ada di sini. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, apa melatar belakangi CSR Semen Padang ini mengadopsi ISO 26000 Social Responsibility? Terima kasih. Jadi kita melihat ISO 26000 ini suatu referensi yang mutakhir dalam bagaimana mengaplikasikan CSR yang sebaik-baiknya. Ini disusun oleh perusahaan-perusahaan dunia. Kita menganut prinsip 3P, planet, people, dan profit. Jadi bukan hanya profit tujuan kita memaparkan ketiga-tiganya. Yeah. Dan dengan ISO 26000 SR ini alignment. Jadi itu ada beberapa poin yang kita ambil, ada 7 core subject, itu sesuai dengan program-program yang kita lakukan. Jadi kita mereferensikannya ke dalam ISO ini dalam bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kita buat semacam program, jargonnya dalam bahasa Padang itu bersinergi membangun nagari. Jadi artinya bersinergi membangun nagari. Itu tujuan utamanya dan didorong oleh 4 pilar. Ada 4 pilar kita itu, pertama Semen Padang Campin Nagari. Kalau Campin ini, kalau kita lihat triple bottom line itu profit. Jadi keuntungannya harus bagus karena champion ya. Campin itu bahasa Padang champion, juara. Tetapi dari core subject GCG-nya juga ada suara konsumen dan operasional perusahaan. Jadi itu alignment seperti itu. Pilar kedua dan ketiga itu Semen Padang Pandai Nagari dan Semen Padang Paduli Nagari. Kalau pandai ya itu pendidikan, kalau peduli itu kita harus involvement dengan masyarakat. Nah ini juga core subject dari ISO 26000 SR. Kemudian yang terakhir, pilar yang terakhir Semen Padang Elok Nagari. Itu kalau 3P itu planet. Jadi elok itu lingkungannya bagus, semuanya ditata elok, tidak mencemari lingkungan. Kemudian dari core subject ISO 26000 ini ada environment, lingkungan juga. Jadi kita ramu itu kita buat semacam bahasa yang mudah dimengerti baik secara internal di perusahaan dan juga masyarakat sekitar. Oke, kalau Pak Ilmianto bagaimana dengan Telkom, Pak, dalam aplikasi ISO 26000 ini? Iya, jadi sebenarnya kami sebagai BUMN selain menggunakan ISO 26000 ini, kami juga ada ketentuan dari Kementerian BUMN yaitu mengenai PKBL. Nah, PKBL itu program kemitraan dan bina lingkungan. Itu kami di tahun 2013 ini sudah mengucurkan sekitar 180 miliar. Kalau dihitung dari sejak pertama kali kita melakukan program kemitraan, khusus yang kemitraan ini, dari sejak tahun 2001, karena ini kan bergulir, ini kan kayak pinjaman untuk kredit mikro begitu ya, itu kalau di total itu sudah mencapai 1,4 triliun. Jadi selama 13 tahun kita membantu begitu. Nah tadi kalau Pak Beni sudah sempat menyampaikan program-program yang terkait dengan yang mendapatkan reward begitu ya. Di kami mendapatkan 7 reward itu diantaranya adalah mengenai human rights. Kita ada program mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul, ini terkait dengan serikat karyawan ya. Kemudian untuk yang environment kita ada pengelolaan lingkungan ya, Telkom Go Green Action. Jadi seperti diketahui sesuai dengan perkembangan teknologi ya, switching kita atau sentral kita yang tadinya itu butuh power yang gede ya, dengan istilahnya ada agak teknis sedikit sih, dengan sistem TDM itu sentralnya itu begitu ruangan besar, butuh catuan yang besar gitu ya listriknya. Tapi sekarang dengan teknologi yang baru berbasis IP dengan soft switch itu menjadi di-reduce sehingga kita bisa menghemat penggunaan PLN. Itu yang tentang pengelolaan lingkungan. Kemudian kalau yang terkait dengan PKBL tadi itu kita banyak yang mendapatkan penghargaan ini. Jadi ada program BLC atau Broadband Learning Center, yaitu bagaimana kita membantu komunitas untuk meningkatkan kemampuan mereka memanfaatkan internet untuk menggali pengetahuan. Seperti kita ketahui di internet itu pengetahuan luar biasa kan, sudah di-share begitu. Nah, kita mencoba untuk menjembatani di seluruh pelosok Nusantara ini jangan sampai ada kesenjangan pengetahuan begitulah. Artinya di Papua anak-anak kita, di Aceh, di manapun begitu
harus sama pengetahuannya dengan yang di Jakarta, di Oke. kota-kota besar begitu. Iya. Baik, kalau Ibu Parma mungkin bisa jelaskan tentang PT Tirta Investama ini dalam kiprah CSR-nya ini, Pak, Ibu. Iya, jadi seperti saya katakan tadi, programnya bisa sangat bervariasi. Dan pada kesempatan kali ini kami bisa mendapatkan Grand Silver itu karena kami mendapatkan 4 Platinum, 1 Gold, dan 10 Silver. Nah, yang 10 Silver ini adalah inisiatif-inisiatif pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pabrik kami di Bekasi, di Bogor, di Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah. Itu ada 2 pabrik di daerah Klaten dan di Wonosobo. Kemudian di Jawa Timur itu di Kabupaten Pasuruan. Nah, program-program kami itu pada intinya adalah berbasis masyarakat. Jadi sangat berbeda antara satu daerah dengan yang lain tergantung dari kebutuhan daerah itu, kemudian kesiapan masyarakatnya. Tapi intinya adalah bagaimana kami bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lain, begitu ya, karena nggak mungkin kalau pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan itu dilakukan oleh satu pihak saja. Jadi berbasis masyarakat, kemudian pendekatannya dengan multi pemangku kepentingan, dan yang penting adalah bagaimana memberikan penguatan begitu ya kepada institusi lokal ini, kepada masyarakat, supaya mereka bisa meneruskan program-program yang sudah dibangun bersama begitu. Jadi kami lebih mementingkan kepada keberlanjutannya begitu. Dan program yang kemarin itu kami mendapatkan award itu adalah di bidang pelestarian lingkungan. Itu bisa penanaman pohon, bisa pembuatan lubang resapan biopori, karena kami juga sudah membuat ratusan lubang biopori, kemudian embung ya, jadi seperti semacam danau kecil begitu. Kemudian di bidang pendidikan dan kebudayaan itu kami mengajak generasi muda, jadi murid-murid SMP, SMA untuk belajar menghargai lingkungan dan bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi ya terhadap pelestarian lingkungan melalui seperti sekolah alam gitu. Jadi kita sama-sama ke alam, kita lihat apa yang bisa dilakukan. Baik. Ya. Dan yang terakhir juga ada program penguatan ekonomi masyarakat seperti koperasi. Begitu. Baik. Nanti saya juga ingin tahu tentang apa sih kesannya mengikuti ICA ini dan juga mungkin harapan kedepannya. Tapi sesaat lagi pemirsa jangan beranjak dulu, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.